Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Indrajaya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video dari Ibu Wiji Astuti, yaitu tentang materi genetik pelajaran biologi kelas 12. Di sini saya dari kelas 12 MIPA 1, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Halo, saya Rian Indrajaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau menjelaskan video materi kelas 12, yaitu materi biologi, itu tentang mutasi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang definisinya. Nah, mutasi itu adalah perubahan materi genetika atau DNA dan kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Sebagian besar mutasi bersifat merusak, tapi ada beberapa mungkin bermanfaat di lingkungan tertentu. Lalu penyebab mutasi itu disebut dengan mutagen. Nah, ada agen-agen penyebab mutasi. Yang pertama mutagen fisika, mutagen kimia, mutagen biologi. Nah, untuk mutagen fisika itu tuh meliputi radiasi sinar kosmik atau alfa, beta, gamma, sinar X, dan sinar UV. Dan untuk yang mutagen kimia itu ada kolkisin, antibiotik, alkohol, asam nitrit, aminopurin, alkilase, dan lain-lain. Dan di mutagen biologi itu terdiri dari bakteri dan virus. Nah, jadi sebelum lanjut, kita harus paham dulu nih, organisme yang telah mengalami mutasi itu disebut apa. Nah, jadi organisme yang telah mengalami mutasi yaitu disebut dengan mutan. Jadi kalau kakak-kakak semua mendengar kata mutan, nah itu tuh sudah pasti artinya itu tuh organisme yang telah mengalami mutasi, disebut dengan mutan. Baik, lanjut kita akan membahas tentang mutasi titik atau mutasi gen. Nah, apa sih yang disebut mutasi titik atau mutasi gen ini? Mutasi titik atau mutasi gen ini adalah perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA. Nah, di mutasi titik atau mutasi gen ini terbagi menjadi beberapa juga. Nah, yang pertama itu tuh ada mutasi diam atau silent mutation. Nah, silent mutation ini adalah perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang tidak menyebabkan perubahan pada asam aminonya. Jadi walaupun urutan basa-basa nitrogennya itu tuh dirubah, dia tidak akan menyebabkan perubahan pada asam aminonya, tidak mempengaruhi. Nah, kita lihat contohnya, jika urutan pada DNA normalnya yaitu TTA, AGA, dan GCG, nanti transkripsi akan membentuk RNA dutannya yaitu menjadi T sama A, T sama A, A sama U, A sama U seperti biasanya. Ada 3 kodon nih berarti nantinya juga bakalan ada 3 asam amino juga yang bakal terbentuk. Nah, kemudian jika ada perubahan mutasi titik, akan ada perubahan basa DNA-nya. Yang berubah adalah terdapat di basa nomor 6. Tadinya normalnya A berubah menjadi G. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke mutasi salah makna atau missense mutation. Nah, mutasi salah makna ini adalah perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan pada asam aminonya. Jadi bedanya dari mutasi sebelumnya atau silent mutation itu tuh, kalau sebelumnya itu tuh asam aminonya tidak berubah, tapi kalau yang sekarang ini dia berubah. Nah, pada yang sekarang ini sudah terlihat perubahan basanya itu terdapat pada perubahan di nomor 5. Di DNA normalnya itu G dan di DNA mutasinya itu ada berubah menjadi A. Sehingga pada saat transkripsi kodon keduanya berubah menjadi UUU. Ya, sekarang kita mulai terjemahkan. Nah, bahasa yang pertama itu kan asparagin tuh. Nih sama kan, dari sama yang di atas itu sama berarti terlihat tidak berubah. Yang bahasa kedua itu UCU. Nah, kalau UCU itu kan adalah serin. Nah, sekarang kita lihat yang UUU. Kalau yang UUU itu adalah yang UUU perilalanin. Jadi dia berubah deh bahasa yang keduanya. Dan yang bahasa ketiganya itu kan tetap tuh CGC. Kalau DNA normalnya yaitu aspirin, serin, dan arginin. Sedangkan kalau DNA yang sudah termutasi yaitu jadi aspirin, perinalanin, dan arginin.
Nah, disinilah yang dinamakan dengan mutasi salah makna atau missense mutation. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Nah, apa sih yang disebut dengan mutasi tak bermakna ini? Yaitu merupakan perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Karena ada stop codon, maka bahasa-bahasa setelah stop codon yang panjangnya mau seberapapun itu tidak bakal dimaknai atau tidak bermakna. Itulah kenapa disebut dengan mutasi tak bermakna. Nah, pada saat telah terjadi mutasi, itu terdapat perubahan bahasa pada nomor 6 yang tadinya ATA menjadi ATT. Jadi pada saat transkripsi, RNA dutannya yaitu ada UAU, UAA, dan CGC. Selanjutnya kita terjemahin yuk, yaitu ada AAU yaitu adalah aspargin. Nah, yang termutasi kodon pertamanya itu tetap yaitu AAU. Lalu kita lihat kodon yang kedua yaitu ada UAU. UAU itu asam aminonya adalah tirosin. Dan yang termutasi yaitu ada UAA. UAA itu adalah asam aminonya. Nah, kalau kalian masih ingat, itu kan kalau UAA itu kan adalah stop codon. Jadi yang termutasi itu yang nomor 2 itu tuh UAA itu adalah stop. Yang artinya translasi itu tuh terhenti di situ, di UAA itu. Jadi walaupun di belakang itu masih banyak kodon-kodon lainnya, tidak lagi ditranslasi menjadi asam amino. Sehingga translasinya terhenti di stop codon tersebut. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke mutasi pergeseran. Nah, apa sih mutasi pergeseran itu? Yaitu adalah insersi atau delesi satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan pergeseran urutan basa dan amino. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang transisi dan transversi. Nah, sebelumnya transisi itu apa sih? Nah, transisi itu tuh perubahan dari basa purin menjadi purin atau perubahan basa pirimidin menjadi pirimidin. Sedangkan yang transversi itu tuh perubahan basa purin menjadi pirimidin dan pirimidin menjadi purin atau sebaliknya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom itu tuh terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada aneuploidy. Nah, apa sih aneuploidy itu tuh? Merupakan perubahan jumlah kromosom karena gagal berpisah pada tahap anafase meiosis. Nah, macam-macam aneuploidy yaitu yang pertama ada aneuploidy atau 2N-1. Selanjutnya ada trisomi atau 2N+1, tetrasomi ada 2N+2, dan nulisomi ada 2N-2. Selanjutnya yaitu ada aneuploidy yaitu perubahan jumlah sel kromosom karena non-disjunction. Jika sel somatis seharusnya memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N, maka jika terjadi aneuploidy, sel somatis akan memiliki jumlah kromosom sama dengan N atau haploid, 3N atau triploid, 4N atau tetraploid, dan poliploidi. Contohnya pada tumbuhan, pemberian kolkisin dapat menyebabkan buah poliploidi atau besar tapi tanpa biji. Selanjutnya ada kerusakan kromosom. Jadi kromosom itu tuh ada perusak yaitu macam-macam. Yang pertama ada delesi, duplikasi, dan lain-lain. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang delesi itu adalah hilangnya satu atau lebih gen dalam satu untai kromosom. Nah, sedangkan yang duplikasi yaitu penggandaan sesuai dengan namanya duplikasi, yaitu penggandaan gen dalam satu untai kromosom. Selanjutnya kita lanjut ke inversi. Nah, inversi itu tuh apa? Inversi itu tuh merupakan perubahan urutan gen dalam satu untai kromosom. Nah, selanjutnya yaitu ada
translokasi. Sesuai dengan namanya translokasi, yaitu merupakan perpindahan gen-gen yang melibatkan dua kromosom non-homolog. Selanjutnya kita lanjut ke katenasi, yaitu kerusakan kromosom karena kromosom homolog ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Baiklah, tidak terasa materi kita sudah selesai. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.